Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Al-Ikhlas. Ini mohon maaf saya menggantikan Ustadz Furqon. Saya tadi pagi sebelum subuh ditelepon nama Pak Pri. Ini saya sudah deg-degan mau jawab itu. Biasanya kalau ada telepon pagi-pagi ini pastinya urgent. Dan saya menduga ini kayaknya ada hubungannya sama kajian ini. Angkat atau enggak angkat itu ini Pak, kadang-kadang itu ini angkat atau enggak ya. Tapi kok urusan umat gak diangkat kok kayaknya gimana gitu kan. Saya coba angkat, ternyata benar. Saya diminta untuk badal menggantikan Ustadz Furqon. Jadi saya belum ada persiapan sama sekali, karena emang setelah ditelepon saya harus persiapan ke masjid. Dan sampai saya bingung mau ngomong apa gitu ya, mau ngaji apa gitu. Saya sebenarnya mau ngaji tentang warisan, tentang kemarin Ustadz Asyik bicara tentang warisan. Tapi rasanya kalau saya tidak persiapan yang matang, kalau bicara tentang hukum ini agak repot. Nah, saya coba ambil saja salah satu materi yang ada di dalam buku tafsir ekonomi yang saya dan kawan saya pernah tulis. Ini lagi rame Islamic Book Fair. Alhamdulillah buku tersebut pernah mendapat penghargaan sebagai buku terbaik di Islamic Book Fair tahun 2018. Saya coba sampaikan apa ya kira-kira materinya. Ini sebenarnya ada 6 ayat ya yang dibahas di dalam buku tafsir ekonomi tersebut. Kalau yang pertama bicara tentang dakwah, kemudian yang kedua bicara tentang riba. Rasanya sudah pernah saya singgung yang berkaitan dengan riba. Kemudian bicara juga tentang surah Al-Mu'minun terkait dengan social capital, itu juga pernah saya singgung. Mungkin saya coba ada beberapa alternatif. Pertama tentang zakat, kemudian tentang surah Al-Ma'un, sama tentang entrepreneurship, surah Al-Quraisy. Ini karena saya nyari materinya, kemudian saya ketemunya yang zakat. Jadi saya coba bahas zakat aja dulu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas majelis kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau memang kurang persiapan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba kaji surah At-Taubah ayat 103. Karena Ustadz Furqon ini bicara tentang tafsir. Dalam surah At-Taubah 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Zakat secara bahasa itu artinya an-nama, atau yang artinya adalah tumbuh. Jadi zakat itu artinya tumbuh, ada keberkahan di sana. Berbeda dengan pajak. Pajak itu beban. Ini secara konsep bahasa saja ini sudah ada perbedaannya. Jadi kalau dalam pajak itu kita terbebani, tapi kalau untuk zakat itu insya Allah menumbuhkan keberkahan. Nah, apa yang dimaksud dengan
zakat ya. Ini yang akan kita coba pelajari insyaallah. Semua insyaallah sudah paham bahwasanya Islam itu, rukun Islam salah satunya adalah zakat. Buniyal Islam ala khamsin, dan salah satunya adalah az-zakah, yaitu menunaikan zakat. Fungsi zakat secara kolektif bagi orang-orang yang berada di lingkungan yang menjalankan sistem zakat dapat kita lihat dari dua aspek. Nah, sekarang kita coba lihat terkait dengan sistem perzakatan pada saat ini. Kalau kita coba cek ya dalam ayat di atas yang berkaitan dengan khudh min amwalihim. Khudh itu fi'il amr. Khudh itu kata perintah. Kalau kita bicara kata perintah, itu berarti sifatnya adalah wajib. Dan di sini seolah-olah untuk menyampaikan bahwasanya ini adalah kewajiban dari pemerintah. Harus ada orang yang mengambil. Ambillah. Berarti ada orang yang mengambil, dan siapa yang harus diambil? Khudh. Khudh min amwalihim. Min itu artinya sebagian. Jadi tidak semua harta kita litab'id, hanya sebagian saja dari harta kita yang akan diambil oleh amil zakat. Anallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman. Diutuslah Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Anallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka. Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang kayanya, kemudian faturaddu fi fuqaraihim, kemudian dibagikan kepada orang miskinnya. Jadi pertama, zakat adalah hukumnya wajib, kemudian diambil dari orang kaya, kemudian didistribusikan kepada orang miskin di daerah tersebut. Jadi ini juga menimbulkan perbincangan, diskusi tentang bagaimana kalau kita zakat untuk Palestina, ya kan? Zakat untuk Palestina, apakah Palestina ini berhak untuk menerima zakat? Karena kita mengikuti konsep bahwasanya zakat itu harus dibagikan kepada di daerah setempat. Kalau Bapak Ibu bayar zakat ke Lazismu Mojokerto, berarti nanti akan dibagikan ke warga Mojokerto. Jadi kalau lembaga zakat itu ada tingkatannya Bapak Ibu kalau di Indonesia. Ada level kabupaten, ada level provinsi, ada level nasional. Nah, kalau level nasional, kalau kita bayar ke level nasional, berarti kita sudah mengikhlaskan untuk dibagikan ke seluruh warga Indonesia dimanapun itu berada. Kalau level provinsi, itu berarti yang menerima juga nanti kisaran wilayah provinsi. Kalaupun ada sedikit yang keluar, mungkin ada pertimbangan tertentu. Jadi konsepnya zakat ini memang dibagi kepada orang yang terdekat, ya. Pada orang terdekat yang di daerah yang kita membayar zakatnya kemana. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memikirkan nih, kira-kira saya bayar zakatnya kemana nih? Ke Lazismu Mojokerto atau Lazismu provinsi atau Lazismu pusat? Itu beda-beda. Itu keuangannya beda-beda. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Jadi diambil dari yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang miskin. Dan di sini Rasulullah SAW mengangkat Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu memperhatikan tentang siapa yang bertugas dan diangkat, ada petugasnya.
ada petugas ambil zakatnya. Kalau di Masjid Al-Ikhlas ini siapa gitu misalnya, itu makanya lebih baiknya ada pakai SK kalau sebaiknya ya. Harus ada surat keputusan pengangkatan amil biar jelas siapa yang akan menjadi amil zakat. Mungkin apakah dari perwakilan dari Muhammadiyah misalnya membuat SK di Masjid Al-Ikhlas siapa yang akan menjadi amil zakatnya. Biar clear, tidak ada dusta di situ ya. Kemudian terkait dengan surah Taubah 103 ini, jadi surah At-Taubah ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu pada lafaz amwalihim, kembali kepada orang-orang yang bertaubat dan mengakui kesalahannya yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Jadi ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Hal ini turun pada para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Ini perang Tabuk ini perang yang walaupun tidak terjadi perang ya, tapi pengorbanannya luar biasa. Perang Tabuk nih. Di kala Rasulullah dan para sahabat itu menang perang melawan Romawi pada suatu sebelum Tabuk, kemudian mereka mau membalas kepada Rasulullah SAW. Terdengar kabar bahwasanya mereka itu membawa ribuan, ratusan ribu mungkin. Intinya jumlahnya banyak lah ya, jumlahnya banyak sekali yang akan menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun meminta para sahabat untuk ayo kita cegat sebelum mereka masuk Madinah. Nah ini kondisinya pada waktu itu di Madinah dan sekitarnya itu lagi belum musim panen. Jadi orang-orang pada nggak punya duit. Orang-orang pada nggak punya duit. Akhirnya mereka pun Rasulullah SAW pun mengajak, ayo kita donasi, kita kumpulkan saweran sama-sama untuk kebaik fisabilillah ini, untuk persiapan perang menghadapi Romawi. Kita cegat di sana. Ada yang sedekahnya itu, ya kalau Utsman bin Affan ya jangan ditanya. Ya kalau Utsman bin Affan jangan ditanya berapa sedekahnya. Tapi yang disinggung oleh Al-Quran itu adalah justru ada orang yang sedekah itu dengan mungkin sebesar zakat fitrah. Kemudian diolok-olok sama orang Yahudi. Sedekah untuk perang kok cuma 2,5 kilogram beras. Buat apa coba 2,5 kilogram beras itu? Nah ini yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran, walladzina yalmizunal mutawwi'in. Jadi mereka yang ngejek-ngejek orang yang sedekah walaupun ya 2,5 kilogram beras. Orang-orang munafik ini kan suka ngejek ya, suka membuat kita down gitu ya, membuat kita itu jadi nggak semangat gitu. Orang-orang munafik ini seperti itu, suka gebosi istilahnya itu ya. Orang-orang munafik ini suka gebosi. Jadi kalau ada perjuangan umat Islam tapi kok ada yang gebosi, nah ini salah satu tanda ciri-ciri munafik ini. Ya kita harus cek betul. Ya mudah-mudahan kita tidak terprovokasi dengan supaya mereka supaya kita tidak semangat gitu ya. Nah ini berkaitan dengan perang Tabuk ini adalah Abu Lubabah, Marwan bin Abdul Munzir, Aus bin Sa'labah dan Wadi'ah. Setelah mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka dengan menurunkan surah Taubah, mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa harta benda mereka, kemudian menyerahkan harta tersebut kepada Rasulullah, karena itulah yang menyebabkan mereka malas sehingga tidak mengikuti perang Tabuk. Jadi begitu turun peringatan dari Allah, akhirnya mereka pun mendatangi Rasul, ini adalah pertobatan kami. Rasulullah tidak menerima harta benda tersebut sampai Allah menurunkan surah Taubah 103 ini. Jadi Rasulullah SAW tidak mengambil harta tersebut. Mereka yang taubat karena tidak ikut perang Tabuk, karena malas atau lalai dengan harta mereka. Akhirnya setelah turunnya ayat 103 ini, Rasulullah SAW pun mengambil harta tersebut. Adapun kalimat sodakoh, khudh min amwalihim sodakoh. Sodakoh itu pengertiannya luas. Apa yang dimaksud dengan sodakoh?
apakah dia zakat ataukah bukan zakat. Karena sedekah itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau sedekah itu bahkan tabassum, senyum itu juga sedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Sedekah tenaga itu juga bisa. Kalau sudah hubungannya dengan harta, kalimat yang digunakan adalah infak. Nah, kalau sudah bicara infak itu berarti kaitannya dengan harta. Tapi kalau sedekah itu belum tentu harta. Bisa tenaga, bisa ya macam-macam lah ya yang namanya sedekah. Yang penting kullu sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu dianggap sedekah. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa dimaksud ini adalah zakat yang wajib. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Jadi ini yang kita ambil, kita bahas terkait dengan pendapat yang kedua, yaitu sedekah adalah wajib. Ya, kita coba lihat tafsir ekonominya. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, terkait dengan khudh min amwalihim shadaqah, ambillah, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu sifatnya wajib. Nah, menarik sebenarnya ketika pada saat ini zakat itu tidak wajib hukumnya. Di Indonesia hukumnya tidak wajib secara aturan pemerintah. Kalau pajak wajib, kalau zakat enggak. Dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Kita umat Islam harus bayar pajak wajib. Misalnya PPN yang tadinya 10% naik 11%, tahun depan akan naik 12%. Ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti belanja ke Indomaret, Alfamart, kok tiba-tiba teman naik ya? Nah, ini kena PPN Bapak Ibu. Atau belanja di mana fast food ya, kayak mungkin SAI gitu ya, samping sini mungkin juga ada PPN-nya. Atau mungkin kalau McD insya Allah kita sudah nggak kesana ya, ini kayaknya Bapak Ibu nih. Atau, ya jadi kalau kita belanja di mall itu biasanya ada PPN. Nah itu nanti naik jadi 12% tahun depan, tambah naik. Ya ini kita mensyukuri keberlanjutan ya. Ya. Kemudian selain pajak itu juga banyak lagi PPN, PPH 21. Kalau yang karyawan kayak saya gini biasanya harus laporan tiap tahun untuk SPT tahunan. Jadi untuk tiap bulan dipotong. Saya lupa berapa persennya ya. Ada sistemnya kan progresif ya. Mulai dari 5%, kalau sekian puluh juta, nanti selanjutnya itu nanti 15%, 20%. Jadi ada progresif. Ada cara ngitungnya. Saya lupa cara ngitungnya. Tapi insya Allah kalau penghasilannya di bawah dari 50 juta, insya Allah nggak kena kewajiban bayar pajak. Ada juga pajak bumi bangunan, banyak banget ya, macam-macam pajak. Ya, kalau zakat bagaimana? Kita zakat juga wajib sebagai umat Islam. Akhirnya kita membayar banyak sekali pengeluaran duit kita. Zakat masih mending Bapak Ibu, hanya sekitar ya rata-rata pada umumnya itu 2,5%. Ya tergantung jenis zakatnya. Umumnya 2,5%. Tapi kalau pajak 10% atau 12%, kita tambahin aja udah berapa persen duit kita yang sudah mengalir ke pemerintah ini ya. Yang harus kita keluarkan ya, yang harus kita keluarkan, ada yang ke pemerintah, ada yang langsung kepada masyarakat. Jadi ini menjadi problem. Kalau di Malaysia itu berbeda sistemnya. Kalau di kita itu kalau kita bayar zakat, misalnya kita kena pajak itu harus bayar 1 juta. 1 juta bayar pajak. Kemudian kita bayar zakat 100.000. Apakah kita akan bayar pajaknya 900.000? Ternyata enggak. Kalau kita misalnya bayar pajaknya 1 juta,
Berarti harta kita yang kena pajak itu misalnya 100 juta atau 10 juta, sorry, 10%-nya misalnya 10 juta. Maka nanti bayar zakat yang 100.000 itu mengurangi 10 juta. Berarti 9 juta 900.000, 10%-nya berarti 990.000. Berarti cuman berkurang 10.000. Itu kalau pemisalannya. Kalau di Malaysia enggak, kalau di Malaysia itu kalau kita bayarnya itu 100.000 untuk zakat, pajaknya 1 juta, berarti yang harus kita bayarkan ke pemerintah itu 1 juta dikurangi 100.000, berarti 900.000. Nah, ini beda sistem antara di Malaysia sama di Indonesia. Pemerintah kita masih ogah untuk menjadikan zakat sebagai pengurang untuk pembayaran pajak, karena nanti pajaknya bisa berkurang banyak. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai konsep ekonomi secara umum, ini kan sebenarnya pemerataan. Uang itu, zakat itu kalau kita sudah mengeluarkan, itu yang menikmati adalah orang lain. Ini adalah pemerataan, dan itu adalah tujuan dari pemerintah, yaitu untuk melakukan pemerataan. Harusnya bisa, cuman pemerintah masih belum berpikir ke sana, masih ogah, masih belum mau untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak. Bahkan kalau bisa, apalagi yang bisa dipajakin gitu ya. Nih, lagi banyak pengeluaran ini pemerintah kita. IKN bengkak terus nih. Ya. Baik, saya coba lanjutkan ya. Terkait dengan relasi antara pemerintah dengan terkait dengan zakat ini memang pasang surut ya kalau kita bisa lihat. Bahkan sejak zaman Utsman bin Affan itu kan pada zaman Rasul ya, itu dimulai dengan kuat orang semua pada bayar zakat. Kemudian pada masa Abu Bakar orang pada enggan untuk membayar zakat, akhirnya Abu Bakar dengan tegas memerangi siapa yang tidak mau bayar zakat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu dipisah antara mana zakat yang harta yang zahir, mana harta yang tidak zahir. Harta yang zahir itu yang bisa kelihatan, karena pemerintah itu sulit untuk mengetahui harta yang disimpan oleh Bapak Ibu sekalian. Perhiasan, gimana ngeceknya ambil zakat? Bapak Ibu punya perhiasan nggak? Digeledah rumahnya kan nggak? Makanya Utsman bin Affan itu, beliau radhiyallahu anhu itu memisahkan kalau harta yang zahir seperti kayak punya kambing, punya unta atau punya ladang pertanian yang nampak itu didatengin dihitung oleh petugas zakat. Tapi kalau yang disimpan, yang al-mal al-batin itu nggak dihitung. Tapi itu tentu masih menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayar. Nah, relasi hubungan pemerintah ini memang pasang surut. Bahwasanya ada suatu kala misalnya ketika pemerintah dianggap zalim, masyarakatnya nggak mau bayar zakat. Di Indonesia sendiri pun pasang surut juga sejak zaman kolonial juga ya, karena zakat sedekah ini dianggap juga berpotensi untuk membiayai perang melawan kemerdekaan, untuk melawan kolonialisme. Akhirnya dibuatlah sejumlah aturan, termasuk wakaf juga ada petugas-petugasnya harus buat laporan kepada kelurahan. Jadi itu dibuat relasinya. Kemudian akhirnya di Indonesia sendiri kewajibannya tidak nampak harus wajib membayar zakat, tapi ada pelaporan. Dan sampai saat ini tidak ada kewajiban, karena kepercayaan kita kepada pemerintah, kepada Basnas misalnya, itu kan sempat naik turun. Dulu orang nggak percaya sama Basnas, sekarang kemudian alhamdulillah Basnas memperbaiki diri, kita sudah mulai percaya. Tapi lembaga-lembaga zakat yang swasta ya, dalam kategori ini ya, lembaga amil zakat kayak Muhammadiyah, NU, kemudian rumah zakat dan lain sebagainya, dompet duafa itu sudah tumbuh dengan baik.
tentu tidak bisa dihilangkan begitu saja peran mereka. Jadi memang relasi zakat dan pemerintah, wakaf dan pemerintah ini pasang surut berkaitan dengan trust atau kepercayaan masyarakat kita kepada pemerintah. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu juga mempertanyakan, saya percaya nggak ya naruh bayar pajak, bayar zakat nih? Ini kan isu ya, masalah isu kepercayaan. Ya mudah-mudahan sih kita berharap bahwa suatu saat itu nanti zakat itu diperhitungkan sebagai suatu kebijakan fiskal yang sekiranya bisa mengurangi pembayaran pajak kita, mudah-mudahan. Kemudian saya coba baca yang lain. Nah, ketentuan zakat. Berapa ketentuan zakat itu? Nah, ketentuan zakat itu kita mengacu kepada petunjuk daripada Rasulullah SAW. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta tersebut. Nah, tentu ini menjadi perbedaan di kalangan ulama, Bapak Ibu sekalian. Zakat itu termasuk ketetapan yang tidak bisa diubah. Yaitu ini harus berdasarkan Quran dan Sunnah, ataukah bisa masuk dalam kategori muamalah yang bisa dirubah terkait dengan ketetapannya. Misalnya apakah zakat fitrah itu kok 2,5 kilogram beras, semua orang 2,5 kilo, masa orang kaya cuma 2,5 kilo, bisa nggak dinaikkan jadi 5 kilo misalnya. Nah ini perbedaan ulama lebih kepada zakat ini perkara ta'abudi atau bukan ta'abudi. Nah ini saya tidak mau masuk ke sana karena ini perdebatan di ulama, ya nggak perlu jadi perdebatan kita. Ya, jadi terkait dengan ketentuan-ketentuan zakat seperti ini. Oh ya tadi saya sebelum jawab nih, Palestina itu boleh nggak ya zakatnya? Nanti saya kelupaan tadi, saya coba jawab ya. Jadi MUI pada beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu ya, itu menyampaikan bahwasanya zakat kepada Palestina itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Palestina ini masuk kategori yang mana nih kalau kita berpikir? Rasanya masuk semua kategori. Siapa orang kaya di sana yang akan membagi kepada orang fakir di sana? Nggak ada. Semuanya miskin. Mereka terusir dari rumahnya, mereka terusir dari daerahnya. Sehingga kalau dikategorikan mereka fakir, fakir, miskin, miskin. Fisabilillah ya fisabilillah. Gharib, terhutang mungkin ya terhutang. Jadi mereka bisa masuk ke seluruh asnaf. Kalau kita bicara asnaf, zakat ini yang membedakan memang jelas peruntukannya, yaitu untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Jadi jelas peruntukannya kepada siapa. Dan Palestina ini kalau nggak kita yang bantu, memang siapa lagi yang akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, cuman Bapak Ibu kalau untuk Palestina pastikan untuk membayar menyalurkan ke lembaga yang resmi. Jangan hanya terprovokasi yang ada di IG atau dan sebagainya ya, karena hati-hati yang apalagi yang bersifat perseorangan. Ya, hati-hati dengan penipuan. Tentu banyak orang yang memanfaatkan momentumnya. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu, kecil-kecil ininya. Jadi ini karena dalam bentuk PDF di HP, jadi saya kesulitan ini. Ya, berkaitan dengan asnaf zakat ini ada fakir miskin. Siapa fakir, siapa miskin, itu memang ada perbedaan pendapat, tapi insya Allah kita tahu bahwasanya mereka yang membutuhkan itu berhak untuk menerima zakat. Perbedaan di ulama adalah terkait dengan apakah harus kita bagi 8-8-nya secara rata atau tidak.
secara rata itu kalau kita pakai mazhab Syafi'i misalnya itu harus dibagi rata, 1/8, 1/8, 1/8, fakir 1/8, miskin 1/8, amil 1/8. Rasanya itu nggak pas. Kita pakai penggunaan ulama yang lain, bahwasanya tidak harus dibagi rata. Bahkan kalau bisa yang diutamakan adalah yang fakir miskin. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Makanya ketika ambil zakat, suatu ambil zakat itu berapa dia bisa mendapatkan hak atas zakat tersebut, sebenarnya tidak ada ketentuannya. Tapi untuk ambil zakat akhirnya kita pakai pendapat ya paling tidak maksimal 12,5%, 1/8. Itu hanya aspek kepatutan saja. Sebenarnya tidak ada batasan berapa. Bahkan kalau perlu pemerintah yang membiayai amil, jadi nggak perlu ngambil dari harta zakat. Cuman kan faktanya enggak. Makanya paling tidak amil itu tidak lebih dari 12,5%. Nah itu kita yang coba terus kontrol. Saya juga aktif sebenarnya di lembaga zakat mengontrol bagaimana supaya tidak sampai lebih dari 12,5%. Jelas pertanggungjawabannya. Nah, berkaitan dengan pembagian ini, kemarin kan sempat ramai yang masalah ACT ya. Kalau ACT itu bukan lembaga zakat, dia itu lembaga kemanusiaan. Nah, lembaga kemanusiaan aturannya itu maksimal 10%. Nah, dia kena karena dia mengambil operasional sampai 13% apa 12,5% atau 13%. Akhirnya kena poinnya di situ. Dia kalau zakat masih enak tuh 12,5% maksimal. Tapi kalau ACT ini kena aturan pemerintah tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu juga akhirnya menjadi apa ya? Kita terpukul juga lembaga keislaman karena dampaknya kemana-mana akhirnya kepercayaan masyarakat juga agak berkurang gitu ya kepada lembaga keislaman. Padahal ini sebenarnya lembaga kemanusiaan ACT. Baik, kemudian ya terkait dengan asnaf ini rasanya saya tidak perlu perjelas lebih detail ya. Jadi rasanya Bapak Ibu sekalian sudah cukup paham. Yang mungkin terkait dengan al-gharim ya, al-gharimin. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berhutang? Nah, ini juga kita harus hati-hati karena sekarang banyak orang yang terlibat pinjol. Ini apakah termasuk daripada gharimin atau tidak? Tentu kita harus melihat kepada urgensi pinjamannya seperti apa. Saya punya KPR, apakah saya termasuk orang yang mustahik zakat? Bapak Ibu punya KPR yang masih belum lunas, kelihatan mukanya ya KPR-nya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah pada lunas KPR-nya, atau yang belum mudah-mudahan dimudahkan dalam pembayarannya. Nah ini yang aminnya kencang itu berarti belum selesai itu KPR-nya. Nah, apakah itu termasuk yang menerima zakat atau tidak? Nah, itu dalam hal ini insya Allah kita bisa introspeksi diri lah, kita termasuk yang mampu atau tidak. Mu'alaf itu juga apakah orang yang belum masuk Islam itu berhak menerima zakat atau tidak? Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu menjadi problem ya, tapi kalau kayak di Eropa itu kita harus, dimana banyak non muslimnya daripada muslimnya, kita mengundang mereka supaya mau tertarik dengan Islam. Ya salah satunya kita kasih zakat, nggak ada masalah insya Allah. Tantangannya berbeda-beda. Tantangan di negara-negara Eropa, Afrika itu beda-beda. Ini kita tiap minggu ini kita mengkaji nih, kita datangkan sering mengkaji diskusi sama lembaga zakat dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, bagaimana mereka menghimpun dana zakat dan problematika yang dihadapi. Nah, memerdekakan budak sekarang juga sudah tidak ada lagi budak. Nah, tentu ini menjadi pasal yang apakah bisa diperluas, misalnya kayak
kita ngasih ke TKI atau mereka ART, masuk nggak ke dalam kategori budak? Jadi ini permasalahan ijtihad yang ini insya Allah masih dalam wilayah yang masih bisa kita perluas. Yang kemudian fisabilillah juga, ini yang paling luas itu fisabilillah, di jalan Allah. Ini kalau kita nggak hati-hati dalam mengkategorikan apa itu fisabilillah, semuanya fisabilillah. Jadi memang ada 8 asnaf ini yang insya Allah kalau masalah batasannya ini kita serahkan kepada para ulama dalam membatasi, atau kadang-kadang ulama itu suatu waktu membatasi jangan terlalu lebar, tapi suatu waktu agak diperlebar. Masalah COVID misalnya kemarin itu juga agak diperlebar, bahwasanya mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi ini adalah perkara ijtihad yang insya Allah kita percayakan kepada para ulama kita. Ya, terkait dengan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa manfaat daripada zakat di sini? Lafaz tutahhir itu artinya mensucikan, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ada dua fungsi zakat di sini. Pertama adalah tutahhir dan yang kedua adalah tuzakki. Nah, tutahhir ini mensucikan. Bahwasanya harta kita ya yang kita zakatkan itu bisa mensucikan, pertama mensucikan bagi muzakinya, yaitu mensucikan dari sifat kikir. Kalau kita berzakat, insya Allah kita sebagai seorang muzaki akan terhindar dari sifat kikir. Di dalam surah At-Taubah kalau saya tidak salah ya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka yang menimbun emas dan perak. Menimbun emas dan perak ini, yang mereka yang menimbun itu nanti akan dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Disetrika bahkan dengan harta yang mereka timbun. Dan ini pengertian para ulama, yang dimaksud dengan menimbun itu adalah yang tidak membayar zakat. Jadi selama kita bayar zakat, insya Allah kita sudah terhindar. Kemudian bagi para mustahik tentu hasinu awla amwalakum bizakah. Jagalah harta benda kalian dengan mengeluarkan zakat. Bagi mustahik akan menghilangkan sifat iri dan dengki. Kemudian ya dan lain sebagainya ya. Dan bagi harta inna hadis shadaqah innama hiya awsaqun nas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud, bahwasanya sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta manusia. Inna hadis shadaqah innama hiya awsaqun nas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengeluarkan zakat, yang namanya kotoran kalau tidak dikeluarkan akan merusak yang lain. Kalau ada hak orang lain di dalam harta kita tidak keluarkan, maka Allah yang akan mengeluarkan. Biasanya kalau kita tidak bayar zakat, tidak sedekah, ada aja kecelakaan, ada aja musibah yang kita hadapi. Mungkin Allah mengambil hak orang lain melalui hal tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, "Man aqaumun az-zakat illa batalahumullahu bisinin." Kalau ada suatu kaum yang menolak membayar zakat, maka Allah akan berikan paceklik dan kelaparan. Jadi kalau ada suatu daerah yang banyak paceklik dan kelaparan, bisa jadi salah satunya adalah mereka enggan untuk membayar zakat. Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Ya insya Allah bentar lagi nih. Ini insya Allah udah. Nah harapannya tentunya ya. Yang kedua ya, yang terakhir yang berkaitan dengan tuzakkihim. Kalau tutahhir itu mensucikan, kalau tuzakki itu menumbuhkan. Jadi harta yang kita zakatkan itu insya Allah akan tumbuh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah.
Allah itu memusnahkan harta yang didapat dari riba dan menyuburkan yang didapatkan dari sedekah. Ya, insya Allah ini yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan. Jadi harapannya dengan zakat ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik, itu insya Allah kita akan menjadi baldatun thayyibatin wa rabbun ghafur. Bagaimana mustahiknya tidak ada iri dengan orang kaya, muzakinya peduli dengan saudaranya, hartanya bersih, berkah, akan tumbuh. Dan secara ekonomi, harta yang diberikan kepada orang miskin itu pasti diputar, Bapak Ibu. Kita ngasih duit 100.000 kepada orang miskin, itu pasti habis dalam hari itu atau enggak seminggu itulah habis. Tapi kalau Bapak Ibu dikasihkan kepada orang kaya, 100.000 itu disimpan, Bapak Ibu. Enggak muter ekonomi itu. Kita orang kaya itu paling naruh di tabungan bisa sampai ratusan juta, ratusan miliar. Itu nggak ngapa-ngapain, nggak muter, nganggur. Padahal kalau buat orang miskin 100.000 dikasih, itu muter duitnya. Dan perputaran ekonomi itu, masya Allah, itu yang akan membuat perekonomian nasional ini akan tumbuh. Ketika COVID kemarin, kenapa ekonomi nggak tumbuh? Karena orang nggak boleh berinteraksi, nggak boleh jual beli. Akhirnya mandek ekonomi, stuck. Kalau kita ngasih duit 100.000, insya Allah muter. Dan muternya itu entah bagaimana caranya, Allah akan kembali kepada kita sendiri. Muter, nggak tahu kita 100.000 ya kita kasih, saya kasih ke si A, si A. Ada malah permisalan ya. Permisalan ini menarik juga. Ketika ada orang yang punya utang, si A punya utang, dikasih duit dari zakat 100.000. Si A ini ternyata punya utang sama si B, dikasih 100.000. Si B punya utang sama si C, bayar 100.000. Akhirnya ternyata si C itu punya utang sama kita, akhirnya dia bayar ke kita 100.000. Jadi duitnya di mana? Balik. Tapi hutangnya si A lunas, hutangnya si B lunas, hutangnya si C lunas. Tapi duitnya di mana? Balik. Itu sebenarnya ya, kalau kita menggambarkan bagaimana perputaran uang itu sangat penting, dan bagaimana zakat itu bisa berkontribusi besar bagi perekonomian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berbicara lebih lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini sangat mendadak ya. Ini baru persiapan ya pas di sini ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khair. Monggo Pak. Masyaallah. Ya, mantap. Ada. Siap tapi mesak jam ya. Nah iya kok